Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini ketemu di kuliah online tentang e-procurement transformasi proses pengadaan. Jadi ini adalah kuliah sub dari e-bisnis, di mana kita akan membahas tentang e-procurement, yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, ya. Apa itu? Ya, dari pengertian e-procurement tadi sudah kita bahas bahwa e-procurement adalah electronic procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik, ya. Jadi ini dilakukan secara digital melalui teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet. Tentu Anda sudah sering lah ya. Untuk cara sederhana, secara individu Anda sering ingin mengadakan pengadaan alat untuk acara tertentu. Kalau nggak ada di offline, tentu Anda melakukan secara online. Nah, itu sebetulnya sudah salah satu contoh sederhana dari e-procurement, ya. Jadi Anda menentukan kebutuhannya, mau acara apa, butuhnya apa, lalu mulai searching, lalu mencari memesan barang, dan barang itu akan datang ke tempat si pemesan. Untuk proses-prosesnya nanti akan kita bahas mulai dari pengadaan, identifikasi kebutuhan sampai ke keamanannya, ya. Itu akan kita bahas. Kemudian untuk sejarah e-procurement, ya pastinya sejarahnya e-procurement kita nggak bahas yang non e-procurement. Pastinya ini dimulai setelah adanya era internet masuk, ya. Jadi tahun 1980-an akhir atau awal 90-an ini internet sudah mulai berkembang, ya. Setelah melihat potensi-potensi tersebut, maka mulai banyak inovasi-inovasi penggunaan internet untuk berbagai kebutuhan manusia. Salah satunya adalah pengadaan elektronik. Jadi diawali oleh email dulu. Dulu cuma pakai email, Pak, saya pesan ini, barangnya gimana, ya. Kemudian tahun awal 2000-an ini sudah mulai mengembangkan platform khusus, ya. Jadi untuk pengadaan barang khusus, ya. Pastinya ini masih di luar negeri untuk yang tahun-tahun seperti itu. Jadi untuk tender online dan sebagainya ini sudah mulai, ya. Kemudian oleh perusahaan-perusahaan besar ini dijadikan standar, ya. Jadi kegiatan perusahaan-perusahaan besar yang mempengaruhi atau bisa dijadikan sebagai contoh, ini dijadikan standar dalam pengadaan e-procurement ini, ya. Kemudian untuk peningkatan adopsi dan inovasi ini mulai tahun 2010-an, ya. Jadi sudah mulai meluas, sudah mulai menggunakan teknologi cloud. Jadi semuanya sudah disimpan di internet, data-datanya. Maaf. Kemudian integrasi dengan teknologi terkini seperti procurement mulai terintegrasi dengan teknologi AI, analisis data, dan blockchain untuk meningkatkan keamanan, analisis efisiensi, dan transparansi. Untuk saat ini terus berkembang dan menjadi standar dari perusahaan-perusahaan global di dunia, ya. Jadi nanti semuanya akan mengarah ke e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa, ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa sih e-procurement ini penting, ya? E-procurement penting, salah satunya ada beberapa hal, diantaranya adalah efisiensi operasional.
ya. Jadi, dengan adanya ini akan mengotomatisasi proses pengadaan, yang membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, mempercepat aliran kerja, dan mengurangi biaya administrasi. Jadi kalau biasanya banyak jalur, ini langsung kita bisa tembak ke perusahaannya langsung atau langsung ke distributornya ya. Kemudian dengan adanya e-procurement ini yang kedua adalah penghematan biaya. Dengan e-procurement, perusahaan dapat mengidentifikasi vendor yang menawarkan harga terbaik, mutu terbaik, dan sebagainya ya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Jadi biasanya semuanya tercatat secara elektronik ya untuk zaman sekarang. Jadi kalau Anda pesan barang biasanya kan ada invoice-nya tuh. Nah, itu sudah merupakan salah satu transparansi. Jadi misalnya ada teman-teman atau rekan yang tidak percaya, bisa langsung Anda tunjukkan. Oh, ini loh bukti pembeliannya, pemesanannya, bisa Anda tunjukkan ya. Kemudian keuntungan betapa pentingnya e-procurement adalah akses terhadap vendor yang lebih luas ya. Jadi kita bisa nyari vendor yang berbagai macam, milih yang fiturnya gimana, harganya seperti apa. Semuanya bisa kita pilih dengan lebih luas lagi, lebih banyak pilihan ya. Kemudian pengurangan kesalahan manusia ini adalah yang sudah disertai dengan kecerdasan buatan atau otomatisasi ya. Kadang-kadang kita itu salah masukkan data ya, atau maksudnya enggak kurang sesuai, maka oleh AI akan diberi rekomendasi, apakah seperti ini? Contohnya waktu kita ngetik di Google kadang-kadang kita, apakah maksud Anda seperti ini? Nah, maksudnya seperti itu. Kadang-kadang kita salah tulis tuh. Nah, itu dibetulkan. Kemudian selanjutnya adalah analisis data yang lebih mendalam. Dengan adanya AI ini, analisis data menjadi lebih, lebih mendalam. Kebiasaan-kebiasaan vendor ini bisa terpantau. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan setiap tahun membeli sebuah alat, nah maka jika tidak membeli alat, maka si AI akan bekerja berdasarkan analisis data. Biasanya perusahaan X ini sering pesen, sekarang kok enggak, coba ditawarkan secara otomatis. Nah, itu bisa. Kemudian dengan adanya e-procurement ini penting karena kecepatan dalam pengadaan ya. Jadi kita nggak perlu nyari telepon, kadang-kadang kita tinggal buka apps-nya, ya sudah banyak ya contohnya. Yang sederhana itu kalau secara pribadi kita mau nyari barang itu di marketplace, ya itu Anda tinggal cari, kemudian diskusi kalau perlu sebelum membeli, lalu pesan dan bayar. Kemudian pengendalian yang ditingkatkan ya. E-procurement memungkinkan pengendalian lebih baik terhadap proses pengadaan ya. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturannya ya. Ini bisa dijadikan acuan kenapa e-procurement itu penting ya. Jadi untuk manfaat tadi sudah kita bahas ya semuanya, operasional, penghitungan biaya, penyederhanaan proses pengadaan. Jadi ini kita skip, kita lewati. Untuk model e-procurement-nya apa sih maksudnya? Ini mengacu pada berbagai jenis atau pendekatan yang digunakan dalam proses pengadaan elektronik ya. Jadi ada beberapa model e-procurement yang umum ya. Biasanya B2B, B2C, B2G ya. Jadi kalau B2B ini adalah model ini melibatkan transaksi antara dua entitas bisnis. Contohnya pembelian bahan baku oleh produsen
dari pemasok atau distributor, jadi para pemilik bisnis ya, untuk kegiatan bisnis. Kemudian B2C, business to consumer, ini melibatkan transaksi antara bisnis konsumen. Contohnya pembelian langsung oleh konsumen dari situs web perusahaan. Ini biasa kita lakukan, zaman sekarang udah lumrah ya. Kemudian B2G, business to government ya. Ini melibatkan transaksi antara bisnis dan entitas pemerintah. Contohnya perusahaan yang memasuk barang atau layan kepada instansi pemerintah. Jadi kalau kayak tender pengadaan apa, ini termasuk B2G ya. Kemudian C2B, consumer to business. Jadi melibatkan transaksi di mana konsumen menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Contohnya seseorang yang menyediakan layanan freelance kepada perusahaan. Jadi freelance itu ya kerja paruh waktu. Misalnya kita bisa lihat sekarang banyak orang yang kerja freelance, entah ngetik, menerjemahkan, membuat program, menggambar. Pokoknya sesuai pesanan perusahaan deh, butuhnya apa ya. Kemudian C2C, consumer to consumer. Nah, ini yang paling sering kita lakukan, model melibatkan transaksi antara dua konsumen. Contoh, platform perdagangan online di mana individu menjual barang kepada individu yang lainnya. Ini ya. Atau mau menjadi langsung atau dropship dan sebagainya. Kemudian G2B, government to business. Model ini melibatkan transaksi dari pemerintah kepada pihak pebisnis seperti dalam proses tender atau pengadaan layanan dari pemerintah kepada perusahaan. Jadi ada penawaran ya. Kami loh mau ngadain tender, silakan mau ikut nggak kan gitu ya. Kemudian G2C, government to consumer. Model ini melibatkan transaksi dari pemerintah kepada konsumen seperti pembayaran pajak secara online atau layanan pemerintah yang ditawarkan kepada individu ya. Jadi setiap model memiliki dinamika transaksi yang unik. Jadi ada ciri-ciri tertentunya dan memerlukan pendekatan yang sesuai dalam pengelolaan e-procurement ini ya. Kemudian di sini untuk komponen e-procurement ini terdiri dari apa saja ya. Untuk komponen-komponennya ini terdiri dari e-katalog. Namanya ini semua gitu ya. Elektronik semuanya. Jadi sudah tidak membahas yang tradisional. Ya, dari e-katalog ini database elektronik yang berisi informasi detail tentang produk atau layanan yang tersedia dari berbagai vendor atau pemasok. Jadi di situ e-katalog sudah lengkap, siapa yang menyediakan, vendornya siapa, kemudian detail produknya seperti apa, kemudian stoknya berapa, mutunya seperti apa, itu bisa dilihat ya. Kemudian e-tendering, nah, ini tender ya. E-tendering adalah proses lelang atau pengajuan tawaran secara elektronik. Ini melibatkan publikasi permintaan penawaran, penerimaan tawaran elektronik, dan penilaian serta pemilihan vendor secara transparan. Jadi sekarang tender bisa diikuti siapapun ya kan, selama memenuhi persyaratan tertentu ya. Selanjutnya adalah ada invoicing, adalah pembuatan dan pengiriman faktur secara elektronik dari pemasok kepada pembeli. Ini mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam proses pembayaran serta mempercepat aliran keuangan. Jadi kalau Anda suka pesan barang di marketplace, biasanya sudah ada invoice-nya ya. Kemudian juga ada komponen-komponen biaya tertentu, ada juga
resi pembayaran sampai mana itu bisa di-tracking ya. Itu semuanya sudah ada. Kemudian ada lagi namanya e-contract management ya. Adalah manajemen dan penyimpanan kontrak secara elektronik. Jadi ini simpennya secara elektronik ya. Jadi mencakup pembuatan, penandatanganan, penyimpanan dan pemantauan kontrak antara berbagai pihak yang terlibat. Ya, jadi kayak ini semua kontrak-kontrak dibuat di mana, penandatangannya, elektroniknya bagaimana. Sekarang kan ada tanda tangan secara elektronik tuh. Yang bisa dilihat ini palsu atau hanya sekedar kopas, nah, itu bisa dicek ya semuanya supaya lebih transparan. Kemudian ada lagi e-payment ya. E-payment adalah sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan pembayaran secara aman dan cepat antara pembeli dan pemasok. Ini mencakup berbagai metode pembayaran elektronik seperti transfer bank, kartu kredit, atau sistem pembayaran online lainnya ya. Udah sering ini ya kita lakukan ya. Kemudian e-ordering ya, proses pengejaran pesanan secara elektronik. Jadi istilah-istilah ini sebetulnya kegiatan-kegiatan dilakukan di sini tuh sudah sering kita lakukan, cuma perlu lebih mendalam pengertiannya supaya pada saat melakukan dengan pihak-pihak tertentu kita bisa lebih mengerti maksudnya kemana ya gitu. E-ordering itu ya ada. Kemudian supplier relationship management. Ini sistem yang membantu hubungan antar perusahaan dan pemasoknya. Ini mencakup evaluasi kinerja pemasok, kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif ya. Jadi bagaimana nanti hubungan antara manajemen dan supplier. Karena nanti ini ada hubungannya dengan yang sudah kita bahas kemarin yaitu supply chain management ya. Kemudian ada inventory management, jadi pengelolaan stok barang secara efisien. Jadi istilahnya pergudangan. Ini stok di barang tinggal berapa, keluarnya kemana saja, nanti bisa dicek. Wah, kok ya pembelian terbanyak di Jawa Timur, berarti ini perlu diperbanyak nih produksi barang untuk ke Jawa Timur, atau pemasaran ditingkatkan, yang kurang juga bisa dipantau. Ya semuanya dari sini kita bisa memantau ya. Kemudian tahapan proses procurement ini membutuhkan beberapa langkah yang memastikan kesuksesan dan integrasi yang efektif dalam lingkungan organisasi. Nomor satu biasanya adalah identifikasi atau evaluasi kebutuhan. Jadi kita mau mengadakan apa ya, pengadaan apa. Terus kalaupun barang itu sudah ada, kelemahannya apa? Waduh Pak, ini nggak cukup nih AC-nya. Ini karyawan kepanasan semua, ini misalnya. Ya, di sini bisa dilakukan perbaikan atau penambahan barang yang belum ada ya. Kemudian pemilihan vendor ya atau platform. Kita sebaiknya melakukan riset dan evaluasi berbagai penyedia platform procurement atau vendor yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Pilih platform yang tepat dan sesuai dengan skala bisnis Anda. Jadi mungkin uangnya, budgetnya berapa sih yang Anda miliki? Oh, sebaiknya alatnya seperti ini tanpa mengurangi apa namanya benefit atau keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan, ya kan. Kemudian ada perencanaan dan desain sistem ya.
Jadi kita perlu melakukan rencana yang terperinci untuk implementasi e-procurement. Desain sistem yang mencakup alur kerja, integrasi dengan sistem yang sudah ada, dan pengaturan teknis lainnya. Kemudian di sini kita ada namanya negosiasi. Ya, Mas, ini bisa dikirim kapan? Ongkirnya gimana, Mas? Dan ini kalau kita beli sekian, ada diskon apa tidak? Nah, itu bisa dinegosiasikan ya. Kemudian ada pembelian. Setelah cocok, dana yang dibutuhkan berapa dikirimkan ke pihak vendor untuk kemudian barang akan dikirim sesuai dengan perjanjian. Kemudian evaluasi dan analisis kinerja. Wah, ini setelah barang dibeli atau jasa itu sudah digunakan, nah ini dicek gimana nih barang yang dipesan, bagus apa tidak, daya tahannya gimana, ya, menguntungkan apa tidak bagi perusahaan atau tambah ribet. Nah, ini perlu dievaluasi ya semuanya. Jadi dianalisa. Kemudian apa yang perlu dilakukan terhadap karyawan setelah dilakukan pembelian? Jelas ya, supaya barang yang sudah dibeli ini tidak mubazir, maka karyawan pihak pembeli sebaiknya melakukan pelatihan. Misalnya kita membeli barang untuk percetakan ya, itu sablon untuk banner, untuk baju, ya ini supaya nggak asal-asalan, karyawan sebaiknya dilatih untuk menggunakan alat tersebut sekaligus untuk merawatnya supaya biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan ini bisa berguna. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Dilakukan pengujian sistem ya, sistem yang atau alat yang sudah itu dicoba. Coba mumpung ada garansi, misalnya 1 tahun, udah digenjot itu apa namanya mesinnya, kinerjanya di push, nah, kuat apa tidak. Kemudian jangan lupa dari evaluasi itu akan muncul sebuah umpan balik. Wah, Pak, ini kayaknya perlu dilakukan ini deh. Nah, itu berarti untuk pengembangan berkelanjutan. Jadi supaya perusahaan ini bisa bersaing, maka barang yang sudah datang, yang sudah diadakan ini haruslah mengikuti perkembangan zaman. Ya. Bisa nggak di-upgrade? Nah, jadi nggak beli baru, nggak mesti. Bisa nggak di-upgrade? Perlu tambah apa nih? Ya. Jadi seorang manajer pun harus cerdas ya. Nggak, oh ini harus ganti, nggak mesti harus ganti baru. Tapi bisa nggak Mas ini di-upgrade? Tidak perlu tambah apa supaya lebih cepat? Nah itu ya. Kemudian keamanan dalam e-procurement adalah risiko cyber security. Nah ini ya, kadang-kadang cyber security sudah baik, manusianya yang melakukan kesalahan. Contoh, ada beberapa saat yang lalu tuh di TV ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum ya, jasa pengiriman barang misalnya. Ternyata di situ ada jual beli akun, jadi kasihan ya yang beli itu. Misalnya si pengantarnya adalah A, kemudian si A ini menjual akunnya kepada B. Ya.
si B ini misalnya dianggap tidak amanah, maka yang kena ini adalah si A. Jadi Anda hati-hati ya kalau misalnya sudah punya akun tertentu, sebaiknya tidak diperjualbelikan. Karena risikonya ada di Anda. Anda yang tercatat soalnya di situ. Kalau cyber security sendiri, dari situ yang dibutuhkan adalah keamanan ya. Bagaimana tingkat keamanannya? Dari tingkat sistem maupun dari tingkat user. Dari tingkat sistem misalnya perusahaan sudah melakukan pengamanan terbaik, tapi misalnya waktu masuk ke komputer klien, komputer ya kita yang download misalnya, tiba-tiba datanya rusak. Nah itu datanya di sistem atau di vendornya tidak ada kesalahan, tapi kita kurang melakukan pengamanan ya. Misalnya kita nggak pakai antivirus atau apa, tiba-tiba kena virus ya bisa hilang itu datanya. Kemudian perlindungan data yang perlu dilakukan adalah yaitu tadi, kita perlu melakukan pengamanan ya terhadap di sisi vendor maupun dari sisi kita sebagai pembeli. Ya. Jadi kalau di perusahaan besar itu misalnya sudah ada cyber security yang sudah lengkap. Kemudian dari pihak pengguna jasa atau barang ini atau pemesan ini sebaiknya juga melindungi data-datanya dengan menggunakan misalnya software yang memiliki original license ya. Jadi ada bukti bahwa software itu original. Ini biasanya lebih aman. Kalau kita misalnya menginstal software yang kita beli tiba-tiba softwarenya itu tidak original, biasanya ada virus yang ngikut di situ. Nah, ini ngeri banget. Karena yang paling mahal dari sebuah sistem itu adalah datanya ya. Kalau data udah diserang, nah ini mengerikan sekali. Kemudian jangan seperti yang inilah ya, edukasi penggunaan di dunia digital sekarang ini hati-hati ya. Kalau misalnya ada USB yang tertancap ya, misalnya asal kita nancepin flash disk punya orang. Nah, sedangkan di situ banyak virus, terus komputer kita tidak ada antivirusnya nih hati-hati. Jadi sebaiknya minta kirim aja. Misalnya, Pak minta data, oke nanti saya kirim gitu aja. Jadi kalau bisa usahakan tidak menancapkan USB. Biasanya kadang-kadang kecuali kalau misalnya USB flash disk yang ditancapkan itu pada saat awal ditancapkan diperiksa oleh antivirus. Nah, itu mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau kosongan, nah ini ngeri. Kadang-kadang kita merasa, aduh kalau pakai antivirus, Pak agak lemot. Nah, tapi daripada datanya hilang, mending kita pakai antivirus, gitu ya. Lanjut. Ini sudah tadi ya. Jadi implementasi tadi, langkah-langkahnya mau diimplementasikan mulai dari analisis sampai implementasi dan evaluasi tadi ya sudah kita sampaikan. Terus studi kasus contoh-contoh dari perusahaan yang sukses mengimplementasikan e-procurement adalah banyak sekali sebetulnya. Tapi beberapa contoh yang bisa saya sebutkan di sini adalah IBM, PNG ya. Nah, kalau misalnya bedak bayi dan sebagainya, terus kosmetik, nah ini. Kemudian National Health Service di Inggris, jadi layanan kesehatan nasional
Di Inggris ini juga menggunakan itu, misalnya pakai form ya. Terus kalau misalnya mencari apa namanya, layanan dokter atau gimana, itu bisa lewat e-procurement ya. Dan ada Coca-Cola ya, mereka mengadakan e-procurement untuk mengintegrasikan proses pengadaan mereka secara global. Jadi mereka supply chain manajemennya, kemudian e-procurement-nya sudah mendunia ya. Ada yang belum kenal Coca-Cola pasti sudah tahu lah. Ini satu lagi Unilever dan seterusnya. Jadi sudah banyak ya perusahaan-perusahaannya. Jangankan di luar negeri, di Indonesia pasti sudah juga banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan itu ya. Contohnya mungkin ya dari beberapa perusahaan. Contohnya dari makanan ya, mie instan itu pastilah. Pada saat mereka mengadakan penawaran, mereka udah lakukan secara digital semua. Pemesanan juga, pembayaran juga. Ini bisa kita lihat. Kemudian di sini untuk tren dan inovasi terkini nih untuk yang berminat meneliti AI dalam e-procurement. Ya, digunakan apa? Tadi sudah kita bahas sedikit di depan, adalah untuk analisis data. Jadi menganalisa pembelian historis dan perilaku pengguna. Ini penggunanya gimana nih? Sering telat bayar enggak? Terus ini umpan baliknya baik nggak ya dari user? Ini bisa ketahuan semua ya. Oh, ini perlu dipertahankan ini bos. Orangnya baik, bayar tepat waktu, nggak pernah molor. Nah, ini perlu ya. Kemudian untuk optimalisasi proses pengadaan jadi AI ini cenderung ke dalam otomatisasi ya dan optimasi ya. Jadi semuanya otomatis nih. Karena tinggal ngomong ke Google misalnya, tolong carikan toko yang menyediakan laptop terbaik. Nanti Google akan menyambungkan hasil masukan suara kita ke dalam mesin pencarinya dan disebar dalam berbagai platform ya. Nanti akan muncul barangnya apa, kemudian linknya di mana, itu bisa ya, kita bisa nyari ya pakai Google. Kemudian yang kedua adalah seperti yang pernah saya sampaikan tadi, adalah optimalisasi proses pengadaan. Mulai dari harga dari berapa sampai berapa itu bisa dicari. Kualitas mau baru apa yang second, waktu pengirimannya dicek. Nah, kemudian untuk menentukan memasok terbaik. Biasanya pemasok terbaik itu biasanya udah verified. Misalnya bintangnya 5, misalnya waktu kita lihat di toko online atau apa, itu bisa kelihatan. Kemudian komentar-komentarnya gimana? Banyak yang kecewa atau yang senang? Nah, itu bisa dicek ya. Kemudian ini otomatisasi proses. Nah, ini sudah banyak sekarang proses-proses yang otomatis, tapi tetap membutuhkan persetujuan dari manusia. Contohnya pembelian barang yang sudah menipis. Jadi misalnya pembuatan hamburger membutuhkan daging. Nah, diambil dari gudang. Jadi setiap mengeluarkan daging, di-scan barcode barang menipis di gudang. Pada jumlah tertentu, si gudang ini akan memberitahu kepada sistem di gudang akan otomatis memberitahu Pak Bos, ini barangnya tinggal dikit,
apakah saya boleh pesan daging lagi untuk kita simpan? Nanti Pak Bos tinggal memberikan keputusan apakah membeli atau tidak ya. Kemudian yang sering kita lihat sekarang adalah penggunaan chatbot untuk layanan ya. Jadi kita mau beli ternyata yang melayani bukan manusia tapi mesin. Nah, itu bisa ya. Tanya apa Kak gitu ya. Mau beli ini misal mau beli buku. Oh ya buku apa Kak? Jadi dia bisa olah-olah menjadi manusia ya. Pengganti manusia. Kemudian untuk mendeteksi kecurangan seperti yang saya sampaikan tadi. Ini orang pesan kok pakai tanda tangannya itu aja. Ini palsu nggak ya? Ini bisa didetek ya. Kemudian ada lagi yang lagi ngetren AI ini biasanya bersamaan dengan blockchain. Ya. Blockchain ini biasanya untuk fitur keamanan yang sangat tinggi. Ya. Jadi ini siapapun akan tercatat mengetahui catatannya. Nah, ini blockchain. Kemudian juga untuk transparansi yang sangat tinggi. Jadi karena tadi keamanan terus transparansi. Kemudian validitas dokumen dan kontrak yang dilakukan ya. Pelacakan transaksi dan produk. Nah, ini pakai blockchain ya. Kemudian manajemen identitas dan keamanan data. Ya. Tips sukses untuk e-procurement tadi sudah kita lakukan. Jangan lupa untuk belajar terus. Jadi staf yang mendapatkan ditugaskan untuk merawat dan menggunakan barang ya harus dilatih. Ya. Jangan sampai asal-asalan gitu ya. Karena yang paling mahal adalah masalah maintenance atau perawatan. Semua bisa beli, semua bisa melakukan di awal, tapi untuk merawat sesuatu ini butuh orang yang benar-benar mau merawat barang dan jasa yang didapatkan. Ya. Kemudian evaluasi dan perbaikan terus-menerus ini perlu dilakukan disesuaikan dengan keadaan. Kalau budgetnya besar, Pak, kita beli mesin yang lebih ini Pak, kapasitasnya lebih besar. Terus ini lebih awet, Pak. Nah, itu boleh. Jadi itu ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. Jadi jangan sampai itu kita anggap enteng karena persaingan juga semakin banyak ya di industri barang itu juga kalau enggak ini pesaing-pesaing bisa yang akan melakukan persaingan gitu. Jadi ini perlu dilakukan terus-menerus ya. Bukan saat itu saja. Kemudian selesai. Oke, itu saja kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.